saya Jessica Convianing Tias, NIM 2486-206122, mahasiswi semester 4 kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume jurnal yang berjudul Inovasi Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI atau SD, Analisis Strategi dan Implementasinya sebagai salah satu syarat menempuh ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi jurnal tersebut secara singkat. Jadi, yang pertama, identitas jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Irma Noviana, Desi Elisha Putri, dan juga Husni Mubarok. Jurnal tersebut diterbitkan dalam Jurnal Edukasi Tematik, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, volume 6 nomor 3 tahun 2025. Baik, selanjutnya yang kedua adalah latar belakang. Jadi penulis mengangkat penelitian ini karena melihat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat MI dan SD masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang paling banyak ditemukan adalah penggunaan metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Kondisi tersebut membuat peserta didik cenderung pasif dan kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis maupun keterampilan berbahasa. Selain itu, pembelajaran yang terlalu berfokus pada teori dan hafalan membuat kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis belum berkembang secara optimal. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan penerapan kurikulum merdeka menuntut guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif serta mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa inovasi metode pembelajaran menjadi hal yang penting untuk dikaji. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai inovasi metode pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat diterapkan di jenjang MI dan SD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan keterlibatan peserta didik, serta membantu guru memilih metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan pendidikan saat ini. Selanjutnya adalah metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Systematic Literature Review atau SLR. Kemudian objek penelitian berupa 15 artikel ilmiah yang dipilih melalui proses seleksi menggunakan pedoman Prisma. Data diperoleh dari berbagai artikel jurnal nasional maupun internasional yang ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, dan DOAJ. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi atau konten analisis sehingga diperoleh sintesis mengenai berbagai inovasi metode pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah hasil. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan penting antara lain yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia mulai mengalami perubahan dari pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, metode yang banyak direkomendasikan antara lain Project Based Learning atau PJBL, kemudian Problem Based Learning atau PBL, dan juga storytelling, kemudian pembelajaran berbasis literasi digital, serta model pembelajaran kooperatif seperti Think Pair Share dan juga Jigsaw. Yang ketiga, penerapan metode inovatif mampu meningkatkan motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, serta kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak oleh peserta didik. Yang keempat, penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada satu metode pun yang paling baik untuk semua kondisi. Jadi, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan tujuan, materi, serta karakteristik peserta didik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa inovasi metode pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di MI maupun SD. Penggunaan metode yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik terbukti mampu meningkatkan keterampilan berbahasa sekaligus mendukung pembentukan karakter dan kompetensi abad ke-21. Oleh karena itu, guru perlu terus mengembangkan kemampuan dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Pembahasannya disusun secara runtut sehingga mudah dipahami. Selain itu, topik yang diangkat juga sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini dan didukung oleh referensi yang cukup baru. Saya juga memperoleh banyak sekali wawasan mengenai berbagai alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sisi lain, menurut saya masih terdapat beberapa kekurangan. Penelitian ini masih belum menampilkan penerapan metode secara langsung di kelas karena menggunakan metode sistematik literatur review. Selain itu, pembahasan mengenai efektivitas setiap metode masih bersifat umum sehingga akan lebih menarik jika apabila disertai contoh implementasi nyata ataupun perbandingan hasil setiap metode. Demikian resume jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil resume ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya inovasi metode pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang MI dan SD. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.